Halo semuanya, ini adalah video prediksi soal OSN IPS SMP 2025 part keempat. Di video ini khusus materinya tentang institusi sosial. So, langsung saja ini adalah soal yang pertama. Ada dua pernyataan, berdasarkan pernyataan di atas, hubungan dua pernyataan yang tepat adalah A. Lembaga politik bertugas menyusun undang-undang. B. Lembaga keluarga bertugas memberikan layanan medis. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Ya betul, A benar, B salah. Karena lembaga keluarga bukan layanan medis ya. Kalau lembaga politik menyusun undang-undang. Kalau A salah, A benar, B salah, ini jelas tidak ada hubungannya juga. Nanti biasanya kalau di OSN ada pilihan tambahannya, berhubungan, tidak ada hubungan, dan lain sebagainya. Oke, next. Soal yang kedua. Ada pernyataan lagi? Pernyataan A. Penyimpangan sosial dapat terjadi karena tidak kesesuaian norma. Betul ya ini? Pernyataan A benar. 1, 2, 3. B. Lembaga ekonomi berperan menegakkan hukum pidana. Jelas tidak ya? Jelas salah ini. Jadi yang A benar, B salah. Dan tidak ada hubungan juga. Ya, karena kalau sudah A, B-nya salah berarti tidak ada hubungan. Berarti yang betul C, pernyataan A benar, pernyataan B salah. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut tentang ciri lembaga sosial. Nah, kalau seperti ini, sekali lagi, langsung dibaca yang ini. Yang termasuk tentang ciri lembaga sosial adalah 1. Mempunyai struktur dan tujuan bersama. Betul ya ini? 1 betul, berarti yang ada satunya A dan B saja. A dan B saja. Ada 1, 3, 5, 1, 2, 4. Kita lihat nomor 2. Beroperasi tanpa norma. Jelas nggak? Salah ya. Tidak ada yang beroperasi tanpa norma. Aturan. Semua hidup itu dengan menaati norma-norma. Jadi 2 salah, berarti yang ada 2-nya salah, berarti jawabannya A. 1, 3, 5. Ya, betul. 1, 3, 5. Sesimpel itu kalau mau mengerjakan soal yang seperti ini ya. Mudah. Oke. Untuk lebih jelasnya, ini adalah ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, dia memiliki simbol. Yang kedua, tata tertib dan tradisi. Tata tertib ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Lembaga keluarga misalnya, masing-masing keluarga punya tata tertib, tapi biasanya tidak tertulis. Yang selanjutnya, umur lebih lama dari anggota. Lembaga keluarga misalnya, itu jelas lebih lama daripada anggotanya sendiri. Sudah ada sejak zaman dulu kala. Sementara kita baru lahir berapa tahun gitu. 17 tahun, 16 tahun. Sementara lembaga keluarga itu sudah ada sejak dari dulu. Dia merupakan ideologi atau sistem gagasan, mempunyai alat kelengkapan, dan tingkat kekebalan atau daya tahan. Jadi dia tidak mudah hilang. Lembaga sosial juga memiliki tujuan tertentu, norma, sanksi, dan struktur organisasi. Walaupun struktur organisasi ini secara tertulis maupun tidak tertulis, ya. Kalau lembaga hukum, lembaga yang lainnya itu mungkin tertulis, tapi kalau keluarga kan tidak tertulis, tapi dia jelas mempunyai struktur organisasi. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Next. Perhatikan fungsi lembaga agama. Pernyataan di atas yang merupakan fungsi agama dalam masyarakat adalah 1. Memberi pedoman moral. Betul ya. Sekali lagi ini 1 A dan B saja. 1 udah, C dan D kita abaikan. 2. Menghasilkan dan mengedarkan barang. Tidak, ini lembaga ekonomi. Jadi jawabannya 1, 3, 4. A lagi, menegakkan norma ilahi. Norma ilahi itu norma agama ya, yang peraturan yang dibuat
berdasarkan agama atau langsung dari Tuhan sumbernya. Tuhan berdasarkan kitab sucinya masing-masing. Itu norma ilahi atau norma agama. Oke, kita lanjut nomor 5. Di kota Y, banyak pedagang kaki lima yang melanggar aturan zonasi pasar karena ingin mendapat penghasilan lebih. Jadi misalnya di pasar itu bolehnya berjualan di X gitu, tapi karena di situ sepi akhirnya dia jualan di trotoar. Itu maksudnya ya. Pemerintah kota membentuk lembaga ekonomi mikro untuk memberikan pelatihan wirausaha. Peran lembaga ekonomi dalam mengurangi penyimpangan sosial pada kasus ini adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi untuk mendukung usaha yang sah, menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pedagang kaki lima, meningkatkan pengawasan terhadap praktik ilegal, atau D. Mengadakan seminar tentang pentingnya aturan zonasi. Jadi antara dua hubungan ini ya, bukan yang lain. Antara pernyataan A dan pernyataan B ini. Yang mana yang betul? Ya, meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Jadi ini untuk memberikan pelatihan wirausaha itu berarti pemberdayaan ekonomi. Untuk mendukung usaha yang sah supaya dia tidak keluar dari zonasi, supaya ada di sini. Kalau dia pandai marketingnya walaupun tempatnya di dalam, dia akan tetap ramai. Intinya seperti itu ya. Oke, next. Di desa X terjadi perkelahian antar pemuda karena perbedaan budaya. Kepala desa kemudian mengajak tokoh adat dan pemuka agama untuk mediasi. Jadi ada perkelahian, ini ada yang melakukan mediasi atau melakukan supaya tidak berkelahi lagi. Strategi lembaga sosial apa yang paling tepat diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Adalah mediasi oleh tokoh adat, pembentukan lembaga pemerintah untuk menyelesaikan masalah, pembentukan lembaga ekonomi untuk memberikan pelatihan, mengadakan forum dialog antar generasi. Kalau dari sini jelas ya, jawabannya adalah A, mediasi oleh tokoh adat, karena perbedaan budaya. Kenapa? Itu kepala desanya melakukan mediasi. Jadi, kalau ada soal seperti ini dibaca berulang-ulang pernyataannya ini ya, minimal 2 kali dibaca supaya ngerti apa maksud dari pertanyaannya. Oke, sampai soal ke-6 ini sudah betul berapa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Silakan ditulis di kolom komentar. Oke, nomor 7. Perhatikan grafik berikut. Yang ini Asia, kalau kurang jelas ya. Yang ini Afrika, ini Eropa, ini Amerika Latin dan Kanada, ini ke Amerika Utara, ini Antartika. Nah, benua manakah yang kemungkinan besar memiliki tantangan terbesar dalam hal kualitas penduduk untuk bersaing global? Yang mana? Tentu ini sangat mudah ya. Hal kualitas penduduk tentu saja yang penduduknya paling banyak. Nah, kalau dari grafik ini penduduk yang paling banyak yang mana? Ya tentu saja benua Asia. Karena semakin banyak penduduk, maka tantangan untuk kualitas penduduk itu semakin tinggi. Ya, tantangannya ini, walaupun di negara-negara seperti Jepang, Korea, dan China mungkin sudah mampu mengatasi ini, tapi dia memiliki tantangan yang paling besar. Kalau di Eropa karena penduduknya cuma kecil saja, jadi dia mudah ngaturnya. Tantangannya tidak lebih besar dari Asia. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ketika terjadi pelanggaran norma hukum di masyarakat, institusi sosial yang memiliki peran utama dalam menegakkan sanksi dan memulihkan ketertiban adalah, ini sangat mudah ya. Seperti norma yang paling tegas adalah norma hukum, berarti dia institusinya tentu politik dan hukum. Yang aturannya paling jelas juga
yang sanksinya paling nyata itu adalah norma hukum. Jadi institusinya juga politik dan hukum, aturan-aturannya jelas. Institusi agama itu memang aturannya juga jelas tertulis di kitab suci, tetapi untuk sanksinya itu menunggu nanti, karena sanksinya adalah dosa. Rewardnya adalah pahala. Dengan dosa itu tidak langsung didapatkan di detik itu juga. Sementara hukum, kalau dia terbukti melanggar norma hukum, maka dia langsung dikenakan sanksi di saat itu juga, baik denda maupun hukuman penjara. Oke, nomor 9. Konservasi tanah di hutan dengan lereng yang terjal sangat penting untuk dilakukan. Saat ini sering terjadi tanah longsor dan banjir akibat banyak hutan dialihfungsikan menjadi lahan produktif pertanian. Adapun penyebab hal tersebut yaitu, nah ini yang benar salah. Ini juga kita lihat satu persatu saja. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi tanah, betul atau salah? Betul ya, berarti A dan B. Tidak ada penanaman pohon berakar tunjang untuk menahan air, betul? Betul juga, berarti jawabannya A. Betul, benar, benar, salah, salah. Sesimpel itu ya, tidak perlu melihat 3 dan 4. Kalau ada soal seperti ini, itu sangat mudah. Jadi pilihannya itu mengkerucut. Oke, nomor 10. 2 hari yang lalu, Rani membolos sekolah. Ia pergi dengan teman-temannya untuk menonton konser girl band di mall. Orang tua Rani akhirnya mengetahui tindakan yang telah ia perbuat. Ayahnya memberikan hukuman dengan mengurangi uang jajan setiap minggunya. Berdasarkan narasi di atas, tindakan yang dilakukan oleh Rani menunjukkan peran keluarga sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi. Nah, ini teman-teman harus berarti menghafal apa itu preventif, represif, intimidatif, dan persuasif. Preventif itu pencegahan. Represif itu dilakukan saat itu juga memberikan sanksi. Intimidatif itu dengan ancaman. Dan persuasif itu dengan cara membujuk ya, pelan-pelan dia dibujuk. Nah, kalau ini langsung ya otomatis di detik itu juga memberikan hukuman dengan mengurangi uang jajan. Berarti jawabannya ya betul, represif. Ya. Kalau dia misalnya membujuk supaya tidak pergi, nah itu persuasif. Kalau dia preventif itu juga pencegahan, misalnya Fani ini diajari atau diajak untuk suka dengan tradisi-tradisi Indonesia. Nah, itu preventif. Preventif dan persuasif itu hampir sama. Tapi kalau ini sebelum, ini sesudah, tapi dengan cara yang halus. Sekali lagi, Guru Denny membuka kelas khusus member ya, atau membuka membership Guru Denny. Keuntungannya dapat PDF dari soal ini, ada Word-nya juga, ada link PPT-nya juga, akan ada video khusus, dan video ini khusus member bisa melihat terlebih dahulu. Ya, jadi buruan silakan gabung di member Guru Denny. Demikian Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.